Halo guys, selamat datang di Pinjol Film. Kali ini kita akan membahas film yang berdasarkan kisah nyata lainnya yang berjudul Utoya Juli 22. Film ini mengisahkan bagaimana perjuangan ratusan muda-mudi untuk bertahan hidup dari serangan ekstremis sayap kanan di Pulau Utoya, Norwegia. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja. Pada awal film, kita melihat sebuah mobil van berwarna putih terparkir di dekat sebuah gedung pemerintahan di ibu kota Oslo. Lalu tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi dan orang-orang berlarian. Dan scene pun berganti ke sebuah pulau yang bernama Utoya. Pulau ini hanya sebesar 106 hektar dan berlokasi sekitar 38 km barat laut kota Oslo. Di tempat ini, ratusan remaja sedang mengadakan perkemahan musim panas. Kajas, aktor utama dari film ini, sedang berbincang-bincang dengan teman-temannya seraya mendemak-debak siapa saja yang mungkin melakukan serangan bom di kota Oslo pada hari itu. Apakah berasal dari Al-Qaeda atau pihak lain? Dan pada saat itulah, pada jam 5 sore, mereka mendengar suara tembakan, lalu sekelompok remaja berlarian dari hutan dan langsung mencari tempat perlindungan. Mereka sangat ketakutan, dan dari dalam mereka mendengar teriakan dan suara tembakan yang semakin mendekat. Lalu Kaja bersama teman-temannya memutuskan untuk keluar dan mencari tempat persembunyian di hutan. Kaja menggunakan kesempatan ini untuk mencoba mencari Emilia, adiknya, yang tadi masih berada di tenda. Pada saat itu mereka masih bingung apa yang sedang terjadi. Apakah ini adalah serangan teroris ataukah hanya suara tembakan dari tentara yang sedang mengadakan latihan? Mengejutkannya, ada orang dengan bercak darah di wajahnya mengatakan kalau si peneror memakai seragam polisi. Selama mereka bersembunyi, suara tembakan terus-menerus terdengar dan orang-orang berlarian ketakutan. Kaja dan teman-temannya melaporkan hal ini pada polisi melalui ponsel mereka. Kaja juga menelepon ibunya untuk memberitahukan bahwa ada orang yang sedang menembaki mereka. Kaja yang masih belum menemukan adiknya kembali lagi ke tenda untuk mencari Emilia. Tapi ia hanya menemukan seorang anak berjaket kuning yang tidak mau pergi karena sedang menunggu kakaknya. Emilia menyuruhnya untuk membuka jaket kuningnya dan pergi bersembunyi ke hutan. Setelah hanya menemukan ponsel adiknya di tenda, Kaja pun kembali ke hutan. Dan di sana ia menemukan seorang gadis yang kena tembak di punggungnya. Ia tidak tega untuk meninggalkannya lalu menemaninya sampai akhirnya wanita itu pun tewas karena luka tembakannya itu. Suara tembakan masih terus terdengar lalu Kaja berlari mencari adiknya ke pinggir tebing. Di celah-celah tebing ia menemukan beberapa temannya yang lain dan berusaha bersembunyi juga di situ. Tapi karena tempat persembunyi itu terlalu sempit, maka Kaja harus pindah ke tempat lain. Ketika Kaja sedang berbincang-bincang dengan teman-temannya, ia melihat sekelompok remaja yang berlarian melalui tepi danau. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja, ia melihat sosok peneror yang menembaki ke arah remaja-remaja yang melarikan diri itu. Setelah suara tembakan berhenti sebentar, Kaja bertambah khawatir pada adiknya dan memutuskan menyusul remaja-remaja yang berlarian tadi. Agak di tengah danau ada mayat dari remaja yang berusaha berenang ke pulau lain.
Lalu di perjalanan, Kaja menemukan anak kecil berjaket kuning yang tadi ditolongnya telah mati karena tertembak. Ia pun mengalami mental breakdown dan tiada hentinya menyalahkan dirinya sendiri. Dan tiba-tiba saja suara tembakan mengenai dirinya. Magnus yang tadinya meminta Kaja untuk sembunyi terpaksa meninggalkan Kaja yang sudah meninggal. Lalu ia naik ke perahu penyelamat. Di perahu itu ternyata ada Emilia yang selamat dan cerita pun berakhir. Baiklah guys, itulah dia alur cerita film yang berdasarkan kisah nyata dari korban yang selamat pada peristiwa kelam 22 Juli 2011 Oslo, Norwegia. Serangan teroris ini dilakukan oleh seorang fanatik sayap kanan dan anti-muslim yang bernama Anders Behring Breivik yang menewaskan 77 orang dan melukai ratusan lainnya. Sampai jumpa di alur cerita dari kisah nyata lainnya. Mari tolak terorisme dan tetap semangat.